bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini akan menampilkan video konseling kelompok tentang Stress Academy. Yorobun, selamat menyaksikan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo semua. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah banget. Sebelumnya saya maaf ya ganggu waktu kalian. Terus saya ucapkan terima kasih juga karena bersedia mengikuti kegiatan sesi konseling kelompok ini. Bagi yang telah meluangkan waktunya gitu, saya terima kasih banget. Sebelumnya nih, kalian di sini dari jam berapa? Mulai dari kamu, mulai dari rumah jam berapa, naik apa, sama siapa? Oke, kalau saya dari rumah jam 11 tadi. Terus juga saya dari rumah naik motor, lanjut naik kereta, dan dilanjut naik Transum Jaklingko. Rumahnya di mana? Rumahnya di Lenteng Agung, LA. Keren banget. Iya. Tepuk tangan dulu dong. Oh iya sih. Lanjut, sampingnya itu aja, muter ya. Oh iya. Saya dari rumah tadi jam 11 naik motor, terus lanjut lagi naik kereta, terus tadi lanjut lagi naik Grab sama mereka berdua. Siapa berdua? Sama siapa? Ini berdua. Iya. Janjian. Iya. Rumahnya di mana ya rumahnya? Rumahnya di Depok Baru. Baru Iya. dari Bekasi. Bukan. Boleh? Lanjut sampingnya. Kalau saya rumahnya, di rumahnya di Cililitan, terus dari rumah itu naik Grab ke stasiun, habis itu lanjut naik kereta bareng berdua juga. Tadi kejualan ya. Boleh lanjut. Kalau saya naik motor tapi diantar Antar siapa tuh? teman. Teman. Iya. Teman apa teman? Baru Terus teman ya, lanjut- baru teman ya. Iya, baru teman. Terus lanjut naik kereta, langsung naik Citingka ke sini. Bareng siapa nih? Bareng saya. Oh iya. Terus lanjut. Iya, tadi saya dari rumah jam 12:30 naik motor ke stasiun, terus lanjut naik kereta, terus langsung dari stasiun sini jalan kaki. Lumayan juga ya dari stasiun ya. Iya, sehat Pak. Sehat ya, bener ya. Rumahnya di mana? Rumahnya di Condet. Condet. Boleh selanjutnya. Saya dari rumah jam 11, dari rumah ke stasiun naik motor, lanjut ke naik kereta, terus ke Rawamangun dari Rumahnya di mana tuh? di Tangerang. Boleh. Gantian saya ya. Iya. Kalau saya dari dekat di bawah di Menteng. Oh. Jalan kaki aja deket kan. Tapi maaf ya telat ya. Iya. Soalnya Jumatan dulu dong. Oh iya. Masya Allah. Terus lanjut, mungkin sebelum lanjut ke tahapan sesi berikutnya, langkah baiknya kita mulai kegiatan ini dengan berdoa agar diberi kelancaran dari setiap prosesnya gitu dan bisa menghasilkan atau bermanfaat untuk kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Sudah selesai. Sebelumnya
Udah pada ngeluh sama kakak nih. Aduh, gimana sih? Gue baru pada kenal. Kenalan dulu mungkin ya. Boleh. Perkenalan sama kakak Muhammad Kapi, biasa dipanggil Kapi. Boleh Kak Kapi, Kak apa gitu? Iya, biar lebih akrab gitu kan. Betul. Tak kenal maka tak sayang gitu. Iya. Tapi saya belum pada kenal nih sama kalian, belum terlalu kenal gitu. Boleh gak sih kenalan namanya, terus apa sih alasannya mengikuti sesi konseling ini, sama harapannya itu gimana? Boleh dimulai dari siapa ya? Kamu deh, gadis berkerudung biru. Boleh. Oke, halo teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Dinda Olivia Rizky. Biasanya dipanggil Dinda. Alasan saya kemari ini karena saya berharap setelah mengikuti kegiatan sesi konseling di sini, saya bisa lebih tenang menghadapi tugas. Karena saya biasanya suka panik dan stres sendiri gitu Pak kalau banyak tugas, makanya saya ikut sesi konseling hari ini. Bagus. Harapannya? Udah apa tadi? Harapannya itu biar lebih tenang. Boleh lanjut ke siapa ini? Siapa yang mau? Siapa nih? Rebutan gitu. Siapa? Kak aja deh emang. Yuk, aja deh, boleh dari ujung ya, Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahyani. Saya bisa dipanggil Nilam. Harapan saya kesini tuh saya bisa belajar cara mengolah stres karena kebanyakan deadline gitu. Bisa sih udah kelihatan dari tampang-tampang saya gitu, lagi stres ya. Iya gak sih? Dia gimana ya? Kelihatannya gimana dong Pak? Iya lagi. Waduh. Boleh lanjut, siapa yang mau? Aku. Boleh. Oke, halo semua, nama aku Nadia Maria. Biasa dipanggil Nadia. Halo Nadia, gitu dong. Boleh lanjut. Jadi harapanku untuk mengikuti konseling ini tuh pengen tahu sih gimana cara orang lain tuh biar nggak merasa tertekan gitu ketika lagi di kampus. Karena kan di kampus kan banyak organisasi dan yang lain-lain gitu aja sih. Itu tuh organisasi. Satu Apaan tuh? rahasia. Terus adiknya siapa? Saya. Boleh. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmawati, biasa dipanggil Anissa. Harapan saya mengikuti kegiatan ini, saya ingin kalian tuh memberi dukungan ke saya, karena kalau misalkan saya ini mendapatkan nilai yang jelek itu kan bawahnya tuh pengen down, nangis gitu. Semangatin dong. Semangat Anissa. Lanjut, siapa? Saya. Boleh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Naya Latifah Zahra, biasa dipanggil Naya. Harapan saya datang ke sini karena saya ingin belajar cara mengontrol pikiran sih Pak, biar nggak mudah cemas. Mengontrol pikiran aja nih. Iya. Emosi udah aman. Emosi boleh juga. Masih tutup gitu ya. Boleh lanjut terakhir. Halo semuanya. Halo. Perkenalkan, nama saya Sally Dwi Wardani, biasa dipanggil Sally. Saya berharap banget setelah dari konseling ini saya bisa mendapatkan dukungan yang lebih banyak dari kalian semua, dan saya berharap juga saya bisa dengan dukungan dari kalian saya bisa lebih mengatur ekspektasi orang tua saya. Terima kasih. Bagus. Boleh saya ulang nih namanya biar lebih
mengingat gitu. Boleh. Tadi berarti ini namanya Sally Nuraini. Sally Dwi Baru paling awal paling terakhir ya. Sally Dwi Wardani. Selanjutnya itu Adinda Olivia. Rizky. Oh, Rizky. Iya. Oh, Rizky siapa Rizky? Nama saya itu. Nah, Iya. selanjutnya tadi itu Nadia Amalia Betul. yang dari Cililitan kan. Iya. Oke. Terus yang di ujung itu Nilam Cahyani. Iya. Boleh dipanggil Ani. Nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi 2 kali. Jangan dong. Terus selanjutnya itu tadi Naya Latifa. Iya. Ini terus yang terakhir ini berarti Anissa ya? Iya. Anissa Rahmawati. Iya. Bagus. Berarti ingatan saya lumayan masih bisa cepat itu ya menghafal ya. Iya. Nah, sebelumnya udah pada tahu belum sih apa itu sesi konseling kelompok gitu? Ada yang tahu nggak? Atau pernah dengar itu? Pernah? Pernah, cuman Dengar di mana? ada di sekolah saya. Sekolah ya, sekolah. Oh iya. Jadi konseling kelompok itu ialah apa ya? Wadah di mana kita akan berdiskusi bersama, berbagi cerita, masalah atau apapun yang mengganjal di diri kalian gitu. Dengan topik yang nanti kita akan bahas bersama. Apa sih tujuannya? Tujuannya itu bukan saya yang memberi solusi, tapi setiap kalian yang saling memberi solusi satu sama lain. Terus sebelumnya ada asas-asas juga nih yang harus kalian laksanain gitu. Ada 4. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi semua yang kita bicarain di sini, diceritain di sini cukup sampai di ruangan ini aja ya. Gak usah dibawa keluar ataupun diumbar ke orang lain gitu. Apalagi gitu. Jangan gibah, awas nih cewek pada sering gibah ya. Berhenti di ruangan ini. Terus ada asas apa ya? Kesukarelaan. Saya harap adanya kalian di sini itu bukan tanpa adanya paksaan dari orang lain, melainkan kemauan dari diri sendiri untuk mengikuti sesi konseling kelompok ini. Dan yang dipaksa kan di sini? Yakin. Pengen banget nih kita sesi ini nih. Iya. Oh, syukurlah. Terus ada sesi apa ya? Tadi udah kerahasiaan, kesukarelaan. Terus yang ketiga itu asas keterbukaan. Jadi saya harap kalian di sini tuh saling berbagi cerita, terbuka satu sama lain, jangan ada yang ditutup-tutupi biar bisa menyelesaikan atau mengatasi masalah yang kalian alami itu. Selesai secara bareng-bareng. Terus yang terakhir ada norma asas kenormatifan. Jadi saya harap kalian di sini tuh saling menghargai. Misalkan Anissa ngomong, dengarkan ya, jangan ada yang motong ataupun boleh kasih pendapat, tapi waktunya saya tentuin waktunya gitu, boleh siapa yang mau berpendapat gitu ya. Jangan dipotong kan Anissa lagi nyanyi langsung dipotong. Iya dipotong Mila misalkan. Ya boleh ya, gitu. Paham nggak? Sebelumnya kan kayak kelihatan kaku banget nih, apalagi Naya nih kayak tak nafas banget. Itu kan kita speaking dulu ya, boleh kan? Boleh. Jadi speakingnya tuh nyanyi kayak kepala, pundak, lutut, kaki, tapi nanti saya sebutin yang dia bagian area wajah aja. Jangan sampai kaki, takutnya Sally kaki. Bisa gak? Karena saya bilang kaki aja. Bukan pipi, tapi saya menunjuknya hidung. Tapi kalian harus benar pipi ya. Jadi fokus apa yang saya ucapin gitu. Fokus bisa. Boleh dimulai. Kita coba ya.
Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, hidung. Salah. Aduh, gimana ini? Mentang-mentang ada hidungnya. Yang fokus ulang. Nanti yang salah kita suruh meragain ekspresi stres gitu kayak gimana? Masih dimaafin tadi kan masih permulaan gitu ya. Masa. Boleh ulang? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kuping. Hampir salah gitu. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, mata. Benar. Itu lagi apa? Oke, boleh. Saya lagi ya. Juga ada yang salah nih, nggak dihukum nih. Jangan tempat. Mulai ya, 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kuping. Tuh, bagus. Tapi fokus nih. Kayaknya susunya udah mulai cair nih, agak-agak cair kan? Iya. Bagus. Jangan ditanya kan ketawanya, lepas aja, gak apa-apa. Masih malu kan? Malu mah. Pasti kalau kata orang Sunda tuh, era mau hasil gitu. Jadi gak usah malu-malu gitu, santai. Jadi sekarang saya ingin bertanya nih. Apakah teman-teman ada yang siap berbagi pengalaman nyata terkait stres akademik yang lagi dihadapi nih? Boleh gak? Paham kan? Siapa yang mulai duluan nih? Siapa? Saya Kak. Boleh, Dinda boleh. Oke. Jadi kalau saya itu sering stres gitu. Sering. Iya, karena kan banyak tugas. Saya tuh jadinya nanti stres sendiri. Terus dibanding ngerjain, saya tuh malah jadi kayak mikirin tugas itu terus menerus, jadinya stres sendiri, nggak selesai dan ketunda gitu. Terus jadinya numpuk gitu. Kirain udah mau banyak tugas, malah asik scroll atau bikin video TikTok, bukannya jadi semua tambah. Numpuk Itu udah numpuk gitu. Salah satunya itu sih Kak. Gitu. Iya. Curiga biasa nonton film juga nih. Pas film yang kemarin itu tuh selalu lupa lagi. Gimana ya itu? Tahu lagi. Terus siapa yang mau berbagi nih? Siapa? Ada yang mau? Saya juga sama seperti Dinda gitu, tapi saya lebih ke membuat to-do list harian gitu, meskipun tidak berhasil, tapi setidaknya tuh saya tuh tahu apa yang harus dilakukan dulu gitu, duluan apa mengerjain tugasnya, seperti itu. Jadi udah bikin schedule gitu, harus ngapain. Padahal kegiatannya cuma rebahan. Udah. Boleh. Kalau aku sih biasanya ini kalau belajar itu tuh ngajak teman, jadi kita tuh belajar bareng gitu Kak. Jadi biar mungkin biar ada motivasi baru atau enggak biar gak boring aja gitu loh. Jadi kalaupun boring ya udah kita share pengalaman kita masing-masing daripada scroll TikTok doang kayak gitu sih. Dari tadi yang udah dipaparin sama Nilam, sama Nadia, kayaknya saya bisa ikutin deh Kak kebiasaan dia. Mulai dari tadi Nilam yang pakai to-do list, terus juga Nadia yang ajak teman belajar bareng biar nggak jenuh. Kayaknya saya bisa terapin itu nantinya ke depannya supaya saya lebih semangat lagi gitu belajarnya.
bagus, udah bisa jujur ya berarti ya. Iya. Terus lanjut. Kalau saya stresnya karena takut nilai jelek kak. Tuh kayak apa ya? Ke bawah aja gitu pikiran. Terus meskipun kita udah belajar kan, kalau pikiran overthinking mulu kan takut kayak wah nilai gue jelek nih ujian. Padahal gue udah belajar dari hari-hari yang lalu gitu sih kak. Jadi bagaimana nih pendapat teman-teman yang lain mengenai masalah-masalah yang udah dipaparin gitu? Kalau saya sih, saya juga sering khawatir soal nilai kak. Tapi saya lihatnya bukan ke hasilnya, saya lihatnya ke prosesnya. Jadi kalau misalnya usaha saya udah maksimal, jadi nanti hasil pun jelek ya saya terima kenyataan aja. Iya betul, saya juga sama kayak Maya. Sebenarnya saya mau jujur, maaf kalau saya kata-kata sebelum terbuka, cuman menurut saya masalah ini berat buat saya, cuman nggak tahu buat kalian tuh berat atau enggak. Aduh maaf, saya merasa ada mengecewakan banyak orang. Saya tuh merasa saya stres karena tuntutan nilai. Orang tua saya selalu menginginkan nilai saya itu harus sempurna, IPK saya harus sempurna, sedangkan saya aja belajar harus step by step, enggak yang langsung sempurna, enggak yang saya bisa langsung dapat nilai IPK gede gitu kan. Kayaknya susah untuk saya. Kalau misalkan nilai saya jelek, itu orang tua saya akan ngecap saya itu belajarnya nggak sungguh-sungguh. Kalau IPK saya rendah tuh bahkan ada yang bilang kalau saya itu sebenarnya nggak serius dalam kuliah. Itu bikin saya stres banget, bikin saya down banget, bikin saya jadi kebeban banget. Terima kasih Sally karena sudah berani terbuka ya. Terus itu sih emang nggak mudah gitu. Jadi teman-teman, apa yang kalian rasain nih setelah mendengar cerita dari Sally tersebut, bagaimana tanggapannya? Kalau saya sih ya Pak, saya juga kayak merasakan apa yang saya rasakan. Saya juga pernah dipaksa orang tua, tapi saya itu coba bicara gitu ke mereka perlahan-lahan kalau saya itu sudah berusaha, sudah melakukan yang terbaik. Emang sih mereka nggak langsung dengar dan nggak langsung paham, tapi lama-lama bisa. Kalau saya kayak gitu. Mungkin kalau saya gini kak, saya tuh cari cara supaya orang tua saya itu tahu kalau saya itu udah berproses gitu. Misalkan tuh kayak ngasih lihat catatan harian saya gitu, atau misalkan kasih lihat nilai ujian saya. Kalaupun misalkan ada yang misalkan nilai saya itu naik gitu kan, meningkat, jadi mereka tuh tahu saya itu udah berusaha gitu loh untuk yang terbaik begitu. Mungkin saya bisa bikin waktu buat ngobrol gitu bersama keluarga ataupun orang tua gitu. Dan diungkapin aja kalau kesahnya bahwa saya itu kayak terbebani atau kayak tertuntut banget sama, jadi kamu tuh kayak bikin stres, tapi tetap kamu harus berusaha gitu, seperti itu. Iya, aku juga pernah merasakan nilai yang turun, terus kayak standar orang tua tuh
standar langkah kita tuh kayak pengen kita tuh nilainya yang tinggi, padahal itu tidak sesuai dengan kemampuan kita kan. Aku tuh pernah ngomong ke orang tua saya kalau misalkan standar kita tuh beda dengan kemampuan dia, udah pernah belajar, kalau kita belajar tuh nggak seharusnya kayak mereka tuh mikir kalau kita tuh langsung bisa gitu, harus kan by step kan. Nah aku menjelaskan gitu ke orang tua. Nah kalau aku sih biasanya chat panjang kalau orang tua sih, kalau WA karena kan kalau misalnya langsung mungkin takutnya ngegas atau nangis atau apa kan, jadi biasanya aku selalu ngomongnya lewat chat gitu biar mereka kan juga paham kan kalau misalnya lewat chat tulisan mungkin mereka bacanya juga yang santai, kalau misalnya langsung nanti ada keributan atau apa gitu. Jujur, aku nggak berani ngomong. Aku tuh takut banget kalau mereka marah. Tapi mungkin cara-cara yang udah kalian kasih bisa aku coba. Jika apalagi idenya Naya yang nulis surat, mungkin itu sedikit banyak sih, mungkin banyak akan membantu aku kayak biar emosi aku nggak yang meluap-luap banget sih. Bagus sekali nih, jadi sekali itu udah bisa mulai menemukan apa yang harus dicoba gitu kan. Terus menurut teman-teman semua nih, selain komunikasi ada hal lain gak sih yang bisa ngebantu Sally buat menghadapi masalah ini gitu, tekanan ini? Ada gak? Menurut saya sih ya Kak, teman-teman semua, Sally ini bukan cuma butuh support system di keluarga aja, tapi juga butuh di luar keluarga support systemnya. Contohnya ya kayak kita semua gini gitu, Sally bisa cerita ke kita semua gitu, jangan dipendam sendiri, dan kalau lagi drop bisa cerita ke kita atau enggak keluar main atau melakukan hal-hal yang bikin mood saya itu kembali bagus gitu. Kalau menurut saya sih gitu. Setuju, dan saya juga bisa kayak ngasih bukti kecil-kecil kepada diri sendiri gitu. Kayak biasanya tuh kayak membuat catatan belajar gitu. Kamu udah belajar di jam 2, terus atau kamu udah mengerjakan tugas di jam udah mengerjakan tugas A atau B gitu, seperti itu. Mungkin kalau tambahan dari aku gini kali ya, Sally kayak bikin target nyata gitu loh. Misalkan bukan IPK, jadi misalkan nih IPK-nya Sally misalkan sekarang 36, nah terus kan semester depan 3,5, ntar jadi bertahap gitu loh. Jadi lebih baik bertahap tapi pasti daripada melonjak cepet tapi ntar naik turun gitu. Gitu sih menurut aku, supaya mereka tuh menurunkan ekspektasinya gitu. Kalau aku sarannya mending Sally tuh istirahat gitu untuk diri sendiri. Kalau capek banget belajar pun kan nggak maksimal ya, jadi bawaannya tuh udah kemana-mana gitu, mungkin karena terus jadinya sakit. Terus mungkin kalau istirahat kan orang tua bisa percaya kalau misalkan itu tuh butuh buat nenangin diri kita sendiri. Kalau menurut aku sih, saya tuh harus yakinin diri sendiri sih. Kayak kamu tuh harus mikir kalau nilai tuh bukan segalanya. Gitu. Terus kayak kadang kan kita terlalu fokus ke nilai ya, sampai kita tuh lupa kalau kesehatan mental kita tuh penting. Jadi kamu jangan terlalu merasa kayak tertekan banget sebenarnya. Enjoy aja. Terima kasih ya semuanya. Buat saya rasanya ini ada jauh lebih
ringan dari sebelum saya datang ke sini. Ya, perasaan saya berat banget dari saya sebelum ke sini, dan sekarang perasaan saya udah agak lebih ringan dari ide-ide yang kalian kasih. Aku jadi mungkin setelah dari ini aku punya support system yang lebih dari kalian semua. Aku jadi punya teman cerita, mungkin bisa bersedia. Terima kasih banyak sudah mau mendengar keluh kesah juga. Semoga kita bisa terus berproses bersama-sama. Semangat Bagus nih, bagus. Jadi Sally udah bisa disimpulkan ya. Bentar, sebelumnya kasih semangat dulu dong biar berani ngasih keluh kesahnya, terbuka gitu kan. Udah mulai bisa apa sih, mengambil langkah konkret buat Sally nih. Jadi itu langkah konkretnya tuh ada menulis surat atau pesan untuk berkomunikasi dengan keluarga, terus menunjukkan progres belajar meskipun itu kecil kan, step by step lah, yang penting ada, yang penting hari ini tuh harus lebih baik daripada hari kemarin. Ya, terus yang ketiga membuat target realistis gitu, bukan langsung sempurna tapi nikmati semua prosesnya, karena setiap proses itu harus dinikmati biar hasilnya tuh terasa lebih memuaskan ya. Terus ada juga yang terakhir, menjaga kesehatan diri dan punya support system nih, kayak model kalian itu, teman-teman kalian support satu sama lain biar Sally kuat gitu menghadapi semua tantangan yang sedang dialami gitu. Terus apa semua setuju gak sih bahwa solusi ini bisa membantu Sally ke depannya? Setuju. Bagus sih kalau setuju. Baik nih, jadi hari ini belajar bahwa stres akademik itu bisa sangat berat bila dicampur dengan tuntutan keluarga. Memang berat sih, udah banyak tugas, deadline numpuk gitu kan, terus ditambah keluarga benar-benar berekspektasi tinggi. Gimana sih kita menghasilkan nilai bagus gitu di akhir semester, tapi kan setiap orang memang harus proses. Terus standar pemikiran juga ataupun kemampuan kita tuh emang ada batasannya, tapi apa salahnya untuk mencoba lebih baik dari yang kemarin gitu kan. Terus tapi dengan dukungan kelompok dan strategi nyata ini, masalah itu bisa lebih ringan kok. Terima kasih nih buat Sally sebelumnya karena udah terbuka, dan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah bisa membantu memberikan solusi, semangat pada Sally ini nih, biar tetap semangat gitu kan menghadapi hari-harinya. Terus sudah agak sedikit ringan kan intinya. Nanti di cerita-cerita itu kalau ada masalah apa semua kan ininya. Teman-teman, jadi semua kan kita udah saling berbagi nih. Jadi kita tuh belajar bahwa stres akademik tuh punya level yang berbeda. Misalkan kayak Adinda yang sering menunda tugas kan. Terus ada Anissa yang cemas soal nilai ataupun ekspektasi terlalu tinggi gitu. Terus yang paling tadi itu yang paling berat lah istilahnya Sally kan, yang menghadapi tuntutan keluarga kan. Emang sulit sih menghadapi ekspektasi orang lain gitu kan. Terus ada yang menarik nih, solusi banyak muncul dari teman-teman tadi, terus bukan dari saya kan. Dan artinya itu kita bisa saling menguatkan. Boleh gak sih sekarang masing-masing menyampaikan komitmen dari sesi yang telah kita lakukan ini? Boleh gak? Mulai. Saya berjanji setelah ini saya bakalan buat to-do list
buat tugas-tugas. Nanti saya jam juga, saya timing gitu. Terus saya juga mau mulai studi grup atau buat grup belajar biar bisa sharing bareng teman-teman dan jadinya nggak boring, biar lebih semangat gitu kan. Terus apa? Kalau saya pengen disiplin dengan jadwal, jadi saya lihat jadwal langsung dilaksanakan, jadi disiplin untuk memiliki jadwal gitu. Mungkin kalau aku ini sih pengen terus kayak pokoknya pengen belajar bareng sama teman terus sih Kak, karena saya tipe orang juga yang bosan kan, jadi gimana cara itu biar termotivasi, itu caranya ngajak teman bareng sih belajar, biar belajar bareng-bareng gitu. Lebih asik lingkungan baru gitu kan. Betul. Bisa guys. Terus Kalau saya mau lihat ke prosesnya sih, bukan ke hasilnya Kak. Kalau misalkan kalau lihat ke hasilnya kan suka jelek ya. Saya nggak seharusnya ya. kayak itu dia enggak. Jadi saya tekankan ke ini prosesnya. Kalau saya sih akan menemukan hal positif yang udah saya capai sih Kak. Misalnya kayak IPK saya naik, itu kan hal positif bagi saya, itu akan saya catat. Bagus. Terus lanjut siapa? Boleh. Kalau saya berkomitmen setelah ini saya akan mencoba untuk ngomong sama orang tua saya, sama keluarga saya. Saya akan meyakini mereka semua kalau misalkan nilai yang bagus akan bisa saya dapatkan, tapi step by step. Betul bagus nih. Jadi mari kita semua tutup sesi ini dengan berdoa karena telah diberi kelancaran, terus mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, telah bisa dimanfaatkan lah di kehidupan sehari-hari, bisa dilakukan juga. Terus mungkin itu saja, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi Kakak ucapin makasih banyak nih atas keterbukaan kalian, bisa saling terbuka satu sama lain, memberi solusi satu sama lain kan, membantu saling support lah. Terus sesi bimbingan kita kan hari ini selesai nih. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Mau nggak? Mau. Kita jadwalin ya, misalkan sekarang hari Jumat, mungkin bisa dikosongin jadwal Jumat depannya gitu. Boleh kan, bisa kan kita atur waktu lagi gitu. Tempatnya di sini lagi, keberatan apa mau pindah? Gak apa nih yang jauh-jauh nih dari mana? Boleh gak apa? Naik pesawat. Dari mana? Soalnya jalan naik apa gitu? Pesawat turun di hari. Iya. Iya, jadi semuanya makasih ya untuk kegiatan hari ini telah meluangkan waktu. Saya ucapkan makasih. Tapi mungkin sebelum ditutup kita bisa saling berkomitmen satu sama lain, bisa ikuti apa yang saya ucapin gitu, bisa. Tangannya angkat ya, boleh. Jadi saya berkomitmen untuk peduli pada kesehatan mental dan teman-teman menerapkan strategi yang telah dipilih dan tidak ragu untuk meminta bantuan satu sama lain saat dibutuhkan. Oke, terima kasih. Bernyanyi sebelum kita berpisah gitu. Ini apa? Gelang. Boleh. Siapa yang hafal nih lagunya? Kurang hafal nih. Seri atau Pemilah aja nih kayaknya. Ya, 2, 3.
Gerang sepatu gerang, gerang siraman. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Terima kasih. Oke, mungkin kita bertemu di pertemuan berikutnya ya. Iya. Semoga masih semangat mengikuti kegiatan ini. Oke, kalau teman terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf karena kelebihan datangnya dari malaikat, kesalahan datangnya dari setan gitu kan. Maksudnya manusia gitu banyak gitu loh. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya di jalan ya. Terima kasih. Kalau ada belok belok. Oh iya. Naik kereta ya benar ya. Iya. Terima kasih. Udah beres aja nih. Makasih buat semuanya yang telah menonton. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Aigo! Aigo, aigo, cinta. Mas dan